Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk menguji bentuk hipotesis komparatif dua sampel independen apabila datanya ordinal. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini dibedakan menjadi dua, ada yang satu sampel dan ada yang dua sampel. Kalau yang satu sampel itu tujuannya ingin menguji apakah datanya sebagai uji kesesuaian, apakah datanya memenuhi distribusi normal atau tidak, atau memenuhi distribusi tertentu atau tidak. Tapi kalau yang dua sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen, datanya apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke contoh kasusnya. Untuk kasus dua sampel independen, dicontohkan seorang peneliti pendidikan di SMA Plus ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil ujian matematika antara laki-laki dan perempuan dan wanita. Sebanyak 30 siswa diambil sebagai sampel dan yang terdiri dari 15 laki-laki dan 15 wanita. Oke, datanya saya close dulu sini. Diperoleh datanya seperti ini. Uji Kolmogorov-Smirnov. Saya buka SPSS-nya. Jadi dalam kasus ini ada 15 laki-laki dan ada 15 perempuan. Nah, datanya diperoleh skornya ini. Kita copy paste saja. Yang satu skor ujian ya. Yang satu gender laki-laki, pria, wanita. Oke, untuk kasus ini metode yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, sehingga dalam pengujian hipotesis ini dapat berbunyi hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika siswa laki-laki dan wanita. Terdapat hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika siswa laki-laki dan wanita. Ini tesisnya, kita lakukan analisisnya non parametrik. Nah, kalau yang satu sampel ini, kalau yang dua sampel independen ya langsung diklik aja nanti di Kolmogorov-Smirnov. Manfaatnya dihilangkan centangnya. Skor dimasukkan ke tes variabel, gender dimasukkan ke grouping variabel. Kita grouping yang satu, ini dua. Oke. Nah, seperti ini. Kita copy paste SPSS-nya.
Nah, untuk pengujian hipotesisnya langsung saja kalau lebih mudah menggunakan nilai asimptotik signifikansi, diperoleh nilainya sebesar 0,375 dibandingkan dengan 0,05, maka nilainya ini lebih besar. Kalau lebih besar tadi kriterianya apa? Mana tadi kriterianya? Nah, kalau lebih kecil itu H0 ditolak, kalau lebih besar H0 diterima. Berarti H0 diterima. Oke, jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan karena nilai p-value atau signifikansi 0,375 lebih besar dari 0,05, baik siswa laki-laki maupun wanita mempunyai hasil ujian matematika yang sama. Artinya H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan atau yang nyata bahwa perbedaan jenis kelamin akan menghasilkan kemampuan hasil ujian matematika yang berbeda. Oke, dari hal ini kalau melihat dari nilai Kolmogorov-Smirnovnya, nah, diperoleh nilai ini, maka nanti bisa dibandingkan dengan nilai Z atau nilai distribusi normal standar. Tinggal dibandingkan saja, nah, nilai Z nya ini. Oh, kurang lengkap ini ya. Jadi nilainya 0,913 Anda cari 0,9 atau cari di buku nilai dari distribusi Z mungkin ada, atau sorry nilai dari nilai kritis dalam tes Kolmogorov-Smirnov, bukan ini ya ternyata tabelnya, tapi ini nilai kritis dari uji Kolmogorov-Smirnov. Diperoleh nilainya 0,913 yang akan dibandingkan dengan tabel dari Kolmogorov-Smirnov dengan N nya tadi 30 min 1 berarti 29, untuk alfa 0,05 berarti ketemu 11, nah, ternyata nilainya ini lebih besar. Kalau lebih besar dari nilai statistik uji lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Ternyata nilainya itu ini lebih kecil ya dari itu, dari nilai tabelnya, berarti H0 nilai 11 ini diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi H0 nya diterima, keduanya sama-sama menerima H0. Artinya kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terhadap kemampuan nilai ujian matematika yang diperolehnya.